Pernahkah kalian membayangkan, seperti apa hidup di negara terdingin dan paling ekstrim di planet ini? Menjalani keseharian dalam suhu dingin yang sangat tinggi tentu bukan sesuatu hal yang mudah, terutama bagi orang-orang yang terbiasa hidup di lingkungan tropis. Bahkan dikatakan, suhu di negara ini terkadang bisa turun sangat drastis, hingga mencapai minus 71 derajat Celcius. Sebuah angka titik beku di luar nalar dan daya tahan tubuh manusia normal, yang bisa membekukan apapun yang ada di sekelilingnya dengan sangat cepat. Lalu, bagaimana bisa orang-orang ini menjalani hidup dan bertahan di zona paling berbahaya, yang setiap saat bisa mengancam jiwa mereka? Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar fakta menarik dan berbagai hal unik dari berbagai belahan dunia, yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi positif bagi kita semua. Dan inilah Republik Saha, negara terdingin dan paling mematikan di muka bumi. Republik Saha atau dikenal juga dengan Yakutia, adalah salah satu negara dengan wilayah terluas dan terpencil di benua Eropa, tepatnya terletak di Siberia Utara. Negara yang diklaim sebagai yang terdingin dan paling berbahaya di dunia ini, memiliki suhu rata-rata minus 40 derajat Celcius. Namun dalam kondisi tertentu, suhu tersebut terkadang bisa turun sangat drastis, hingga mencapai minus 71 derajat Celcius. Saking berbahayanya, tidak disarankan bagi orang yang baru datang atau berkunjung ke negara ini, untuk beraktivitas atau keluar rumah tanpa pendampingan dari warga asli setempat. Meskipun berada di lingkungan yang sangat menantang, daerah ini menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari pegunungan bersalju yang memukau, hingga tundra yang membentang luas, Saha menawarkan panorama alam yang luar biasa, dan sekaligus menjadi rumah bagi masyarakat yang unik dan tangguh. Negara yang masih menjadi bagian dari Federasi Rusia ini, memiliki jumlah populasi penduduk lebih kurang 1 juta jiwa yang tinggal di sana, dan luas wilayah mencapai sekitar 3,1 juta kilometer persegi, dengan kekayaan sumber daya alam berupa berlian, emas, batu bara, biji besi, timah, dan masih banyak lagi. Bisa dikatakan, jika Saha merupakan salah satu wilayah terpenting di Eropa, dalam bidang sumber daya mineral dan pertambangan. Mayoritas suku yang mendiami wilayah negara Saha ini adalah suku Saha, atau dikenal juga sebagai suku Yakuts. Suku Saha ini berasal dari masyarakat berbahasa Turki yang pertama kali datang, dan menjalani kehidupan di wilayah ini sejak berabad-abad yang lalu. Selain itu, ada pula suku atau etnis minoritas lainnya seperti suku Evang, Lamut, Rusia, dan lain sebagainya. Orang-orang ini memiliki ketahanan tubuh yang bisa dikatakan cukup luar biasa, sebab mampu beradaptasi dengan suhu dingin yang sangat ekstrim, dan mereka juga memiliki cara hidup yang unik dan dinamis. Meskipun tinggal di daerah terpencil yang keras dengan kondisi cuaca dingin di atas rata-rata, mereka tetap terlihat santai dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Selain menangkap ikan di danau atau sungai di bawah lapisan es, penduduk di negara ini juga menjadikan produk susu dan daging sebagai bagian penting dari makanan sehari-hari. Mereka mengandalkan ekonomi yang berbasis pada pemeliharaan sapi, rusa kutub dan kuda, yang kemudian dagingnya dijual di pasar-pasar terbuka yang mudah ditemui. Masyarakat Saha ini, umumnya adalah penganut kepercayaan Tengrianisme. Tengrianisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh yang mencakup pemujaan leluhur, pengobatan dan penghormatan terhadap alam, yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Selain itu ada pula agama lainnya, seperti Kristen Ortodoks dan Islam. Suku Saha juga terkenal akan seni dan kerajinan tradisionalnya. Salah satu bentuk seni yang terkenal adalah ukiran kayu dan gading, yang biasanya menampilkan motif-motif hewan dan alam. Negara yang beribu kota di kota Yakutsk ini, memiliki cukup banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Salah satu objek wisata utamanya adalah Cagar Alam Pilar Lena. Fenomena alam yang unik ini terbentang lebih dari 40 km di sepanjang Sungai Lena, dengan pilar-pilar batu yang menjulang setinggi 220 meter di atas sungai. Situs ini diperkirakan telah berumur sekitar 400.000 tahun, dan masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO.
Bagi siapapun yang belum pernah menghadapi cuaca seperti ini, tentu saja harus berhati-hati dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan masalah yang bisa mencelakai diri sendiri. Saat berjalan di luar rumah, jangan menempelkan bagian tubuh atau kulit secara langsung pada benda-benda padat sembarangan, sebab jika tertempel bisa sangat sulit untuk dilepas bahkan bisa menyebabkan cedera. Selalu gunakan pakaian tebal dan penutup wajah yang aman untuk menghindari frostbite atau hipotermia, yang bisa menyebabkan mati rasa atau kelumpuhan fatal pada tubuh. Jika melakukan perjalanan dengan mobil, terutama di tempat-tempat sepi dan terpencil, jangan sekali-kali mematikan atau memarkir kendaraan dalam kondisi mati, karena bisa mengakibatkan oli kendaraan membeku. Bagi kalian yang menyukai tantangan dan ingin mencoba kondisi ekstrim di negara ini, apabila berkunjung usahakan keluar rumah dengan pendamping yang memahami situasi dan kondisi, agar perjalanan kamu lebih aman dan menyenangkan. Berikut adalah beberapa fakta dari negara Republik Saha, yang mungkin menarik untuk kita ketahui. 1. Siang dan malam terpanjang di dunia. Diketahui bahwa sekitar 40% dari wilayah Saha berada di lingkar Arktik, sehingga menyebabkan negara ini mengalami polar day dan polar night. Apa itu polar day dan polar night? Polar day ialah kondisi saat siang hari berlangsung selama 24 jam dalam sehari, di mana matahari tidak terbenam sama sekali. Kondisi ini bisa berlangsung selama lebih kurang 86 hari, dan terjadi pada saat musim panas di negara ini. Sementara polar night merupakan kebalikan dari polar day, yaitu kondisi gelap total selama 24 jam dalam sehari, yang bisa berlangsung selama lebih kurang 67 hari. Fenomena ini terjadi di Saha pada saat musim dingin, saat posisi kutub bumi berada pada titik terjauh dari matahari. 2. Jarang mandi. Tahukah kamu, kalau sebagian besar penduduk Saha ini hanya mandi 1 atau 2 kali dalam seminggu? Selain faktor cuaca, khususnya di daerah pedesaan air juga begitu langka, terutama selama musim dingin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka akan memotong balok es dari danau, yang kemudian disimpan sebagai sumber air. Jika ingin mandi, mereka harus menghabiskan tenaga dan waktu yang cukup lama untuk memanaskan air dari es secara manual hingga suhu 150 derajat Celcius. Meski sebagian besar masyarakat yang tinggal di kota bisa mandi menggunakan air dari saluran pipa yang sudah dilapisi dengan lapisan penghangat, namun banyak juga dari penduduk Saha lainnya yang tidak memiliki saluran pipa penghangat. 3. Identik dengan rumah panggung. Tanah di negara ini berdiri di atas lapisan permafrost. Permafrost adalah tanah beku abadi, terbentuk dari es-es yang mengikat tanah, pasir, dan bebatuan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini menjadi permasalahan ketika membangun sebuah bangunan, karena lapisan es permafrost dapat meleleh di musim panas, menyebabkan kemiringan tanah tidak merata dan bangunan dapat bergeser. Selain itu, jika membangun lantai langsung di atas tanah permafrost juga tidak memungkinkan, dikarenakan kondisi dingin yang ekstrim dapat merambat langsung ke lantai bangunan, dan akan sangat berbahaya. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, umumnya bangunan di Saha dibuat seperti bangunan rumah panggung agar bangunan tersebut menjadi lebih stabil dan aman. Tiang-tiang panggungnya terbuat dari beton dan baja setinggi 1-2 meter di atas tanah permafrost, dengan kedalaman berkisar antara 1-8 meter tergantung kondisinya. 4. Rumah bagi fosil hewan purba. Republik ini juga terkenal dengan museum-museum unik, yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di antaranya adalah Museum Mammoth, yaitu museum prasejarah yang menampilkan pameran tentang mammoth, habitat, serta sisa-sisa fosil berukuran asli. Bahkan di bawah lapisan permafrost negara ini, yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 350 meter, disinyalir tersimpan fosil hewan purba lain seperti badak berbulu, singa goa, dan masih banyak lagi. Segala yang ada di negara ini adalah sebagian contoh inspiratif tentang ketangguhan manusia,
dan bagaimana dapat bertahan hidup di lingkungan yang mungkin bagi sebagian orang adalah mustahil. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai negara Republik Saha, serta beberapa fakta yang mungkin bisa memberikan informasi bermanfaat, dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.